Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Nuri Alvina. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi sebagai positioning. Positioning adalah strategi manajemen dalam pembangunan citra atau identitas dengan cara penempatan sebuah produk, merek, atau nama perusahaan untuk menciptakan sebuah sambutan atau kesan yang jelas, berbeda, dan positif dibandingkan dengan produk, merek, atau perusahaan pesaing. Nah, positioning merupakan cara pemasar menanamkan citra, persepsi, dan imajinasi atas produk yang ditawarkan kepada konsumen melalui proses komunikasi. Positioning tidak sama dengan segmentasi, baik diferensiasi ataupun konsentrasi. Dengan perkataan lain, positioning itu bukan menempatkan produk untuk kelompok tertentu, akan tetapi berusaha menanamkan citra produk di benak konsumen pada segmen yang telah dipilih. Positioning merupakan faktor utama dalam meningkatkan kekuatan posisi pasar perusahaan di suatu pasar tertentu dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Positioning wajib dilakukan suatu perusahaan sebelum melakukan strategi branding. Dalam proses menjalankan positioning harus diimbangi dengan komunikasi yang baik. Nah, hal tersebut itu dapat berpengaruh juga terhadap citra yang ingin ditanamkan perusahaan kepada konsumen sasaran. Menurut Kotler, terdapat beberapa bentuk atau cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan strategi positioning dalam memasarkan produk kepada konsumen yang dituju, yaitu yang pertama, positioning menurut atribut. Perusahaan memposisikan dirinya berdasarkan atribut atau fitur spesifik, misalnya ukuran, keamanan, komposisi bahan, pengalaman dalam bidang yang digeluti, dan seterusnya. Yang kedua, positioning menurut manfaat. Nah, dalam pengertian ini produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Misalnya, pasta gigi, mencegah kerusakan gigi, menyegarkan mulut, menjaga kesehatan gusi, dan seterusnya. Contoh yang lain adalah mobil Volvo yang menekankan keamanan dan durabilitas. Selanjutnya, positioning menurut penerapan dan penggunaan. Produk diposisikan sebagai alternatif terbaik untuk situasi pemakaian atau aplikasi tertentu, misalnya Bodrek diposisikan sebagai obat yang boleh diminum sebelum makan. Selanjutnya, positioning menurut pemakai. Nah, produk diposisikan sebagai pilihan terbaik untuk kelompok pemakai tertentu, misalnya minuman kesehatan untuk para atlet, kamera instan untuk para amatir, dan lain-lain. Selanjutnya, positioning menurut pesaing. Nah, klaim produk dihubungkan dengan posisi persaingan terhadap pesaing utama. Misalnya 7UP memposisikan dirinya sebagai The Coca-Cola dan Pepsi memposisikan dirinya sebagai Generation. Selanjutnya, selain itu juga bisa berupa klaim berupa perbandingan langsung dengan produk pesaing. Yang selanjutnya, positioning menurut kategori produk. Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam kategori produk tertentu. Misalnya, permen Kopiko diposisikan sebagai kopi dalam bentuk permen, bukan permen rasa kopi. Yang terakhir, positioning menurut harga. Perusahaan berusaha menciptakan kesan atau citra berkualitas tinggi lewat harga premium atau sebaliknya menekankan harga murah sebagai indikator nilai. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.